Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan mesin olah limbah kapasitas 120 liter dengan teknologi elektrokoagulasi dan filtrasi. Mesin olah limbah ini kami ciptakan dengan program dana padanan kolaborasi antara UNY, PPGI, dan CV Asutik Indonesia. Saya akan menerangkan tentang bagaimana proses pengolahan limbah menggunakan mesin ini. Ya, yang pertama, kebetulan saya sudah menuangkan tadi ada limbah pewarna batik kurang lebih sekitar 120 liter ya, dan ini sudah siap untuk diolah. Ya. Pertama, ketika kita sudah menuangkan limbah ke dalam bak elektrolisis, ketika kita mau menggunakan konsep koagulasi, maka kita masukkan koagulan dulu ke bak elektrolisis ini. Koagulan itu contohnya apa? Bisa kitosan, bisa PAC, bisa tawas ya, dan beberapa koagulan lain ya yang sekiranya atau biasanya FeCl3 Pak ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk mengendapkan ya, pewarna sintetis agar sedikit lebih sedikit lebih terpisah dengan air seperti itu sebelum dilakukan elektrolisis. Nah, ketika kita mau memasukkan koagulannya ke sini, kita tinggal masukkan ke sini saja ya, larutannya atau mungkin serbuknya kita taruh di sini. Setelah ditaruh, maka selanjutnya kita aduk ya. Untuk mengaduknya di sini kebetulan di panel ini juga ada beberapa controller ya. Di sini ada controller untuk pengaduk, kemudian controller untuk waktu timing elektrolisis, kemudian ada controller untuk mengatur kecepatan pompa filtrasi. Nah, untuk mengatur pengaduk di sini, ketika kita hanya ingin menyalakan saja, maka di sini di sebelah kirinya itu ada knob ya, ada knob untuk memilih mau hidup terus atau mau menggunakan timer. Kalau mau hidup terus, maka di sini diposisikan di on ya, ke bawah, dia akan nyala. Maka di sini si pengaduknya, motor pengaduk sudah jalan, sehingga akan mengaduk limbah yang ada di dalam tabung reaktor. Tapi kalau kita misalkan mau pakai timer ya, ketika kita selang waktu kisaran misalkan 15 menit, maka menggunakan timing yang ada di sini. Ya, di sini ada tombol ya, tombol kecil-kecil ini. Per tombol ini dia waktunya adalah 15 menit. Jadi waktunya 15. Ketika kita mau mengaduk, misalkan kita selama 1 jam, maka kita bisa bisa selang-seling per 15 menit. Atau misalkan kita aduk 15 menit, kemudian kita matikan selama 30 menit. Nah, itu tergantung bagaimana kita mau mengoperasikan. Nah, untuk menyetingnya, caranya adalah kita atur dulu waktunya. Misalkan sekarang pukul 13 ya, atau jam 1 ya. Maka di jam 1 itu berarti jam 13 ya, kita atur di angka 13. Ini memutarnya ya searah jarum jam. Nah, ini di angka 13, maka selanjutnya kita selang-seling di sini ya, ke arah sini. Ini per tombol ini adalah 15 menit. Untuk menyalakan maka harus ditekan. Nah, harus ditekan di sini. 15 menit. Nyala, 15 menit mati, kemudian 15 menit nyala lagi, kemudian 15 menit lagi mati. Tombolnya memang agak kecil ya, jadi perlu teliti. Nah, ini sudah saya nyalakan ya, jam 13. Ini ada segitiga. Segitiga di sini menandakan jam yang akan kita setting ya. Kemudian kita setting ke arah angka 14 ya, karena mendekati jam 2. Di per titik ini atau per tombol ini 15 menit ya. Kalau dipencet itu nyala, kalau tidak dipencet berarti mati. Nah, 15 hidup, mati, hidup, mati, hidup ya, seperti itu. Nah, kalau yang ini elektrolisis itu dia ngaturnya cukup mudah dibandingkan seperti ini ya. Kalau ini bisa 24 jam, tapi kita biasanya hanya butuh waktu cuma 1 jam atau sampai 2 jam seperti itu ya. Jadi di sini diselang-seling biar nanti motornya hidup sesuai dengan timer yang sudah kita atur. Nah, kalau untuk elektrolisis yang
pakai timer ini cukup dengan kita mengatur di berapa waktunya ya. Misalkan di sini kita mau mengatur selama 15 menit ya, atau misalkan 1 jam, maka arahkan di angka 60. Misalkan di sini 45 menit, maka di angka 45. Ya. Jadi dia lebih mudah ngaturnya, cukup diputar ya, mutarnya searah jarum jam di angka berapa menit begitu. Ini maksimal cuma 3 menit atau 180 jam. Nah, kalau sudah nyala seperti ini berarti elektrolitnya sudah jalan ya. Elektrolitnya jalan. Kalau misalkan kita nggak perlu pakai pompa ya, ini dimatikan. Nah, untuk menghidupkan pompa itu harus dibuka dulu knopnya ke sini ya. Harus dibuka terlebih dahulu ya untuk ini ya, terlebih dahulu. Kenapa? Kalau nggak dibuka nanti si pompanya akan tertekan ya, karena tidak ada air yang mengalir sehingga nanti akan ada tekanan tinggi. Nah, kebetulan di sini sudah ada filter ya. Nanti dari dari pompa ini dia akan menyedot dari tabung reaktor yang sisi samping ya. Jadi air yang ada di sini bukan yang di dasar ya, dia akan dipompa kemudian masuk filter. Di sini ada 3 filter. Pertama filter karbon, kemudian filter mikro kalau nggak salah kisaran 0,5 mikron, kemudian filter mikron lagi 0,2 mikron, kemudian masuk ke bak reaktor ya. Dia secara terus-menerus akan sirkulasi. Itu kalau misalkan kita mau menggunakan sirkulasi filter. Tapi misalkan tidak mau menghidupkan juga nggak apa-apa ya. Kalau tidak menghidupkan juga nggak apa-apa, nanti tinggal pas waktu akhir aja filtrasinya di akhir seperti itu. Tapi kalau pengen lebih hasilnya lebih bagus ya, waktu sekalian elektrolisis di sini juga sekalian proses sirkulasi filtrasi seperti itu. Nah, setelah dirasa cukup, misalkan sudah elektrolisis selama 1 jam ya, 1 jam, maka ketika kita mau mengakhiri dari proses filtrasi, di sini nanti kita sambungkan dari filtrasi mikron ini kita ke arah filtrasi nano ya. Tabung filtrasi nano di sini. Mungkin boleh dilihat sini ya. Ya, filtrasi nano seperti ini ya. Ini tabung filter nano. Ya, bisa dilihat ya. Filtrasi nano ini dia skalanya skala nano sehingga sangat-sangat kecil dari pori-porinya seperti itu, sehingga kalau sudah di filter mikro maka di filter nano dia lebih ringan seperti itu. Tapi kalau langsung ke filter nano nanti terjadi bumpet atau mampat ya. Cara menghubungannya ya tinggal di sini, nanti kalau sudah sambungan ke sini dikencangkan ya. Nah, nanti dari filter mikro dia akan masuk ke filter nano ya, selanjutnya nanti dibuang di sini. Pembuangan akhir ini biasanya hasilnya lebih sempurna dibandingkan yang di sini seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu ya. Nah, nanti kita lihat seperti apa dari proses elektrolisisnya. Biasanya elektrolisis itu dia menggunakan satu daya kurang lebih 12 volt, kemudian selama 1 jam nanti akan tercipta semacam selak ya. Selak itu ada gelembung-gelembung atau mungkin kayak busa yang dia merupakan zat warna yang terkandung dalam limbah, sehingga bisa dikatakan selaknya itu adalah pemisahan antara air dan zat warna.